Alfian tak memperdulikan. Dia sudah dapat menebak itu dari mama, oma, atau Riana. Karena ia meninggalkan acara pertunangan begitu saja. Astaga, Al, kamu kemana saja? Tante dan oma marah besar karena kamu sudah mengacaukan malam ini dan membuat malu. Omelan panjang Galis menjadi sambutan menyebalkan saat panggilan terhubung. Tetapi bukan Alfian namanya jika peduli. Tolong cepat ke sini. Bawakan pakaian bersih dan dompetku yang ketinggalan di kamar. Bukannya menanggapi omelan Gali, Alfian malah memberi perintah seenak jidat. Memangnya kamu di mana sekarang? Aku ada di rumah sakit Cipta Harapan. Jawabnya. Oh ya, jangan beritahu siapapun kalau aku ada di sini, termasuk mama, oma, apalagi Riana. Memangnya kenapa? Lagi pula sedang apa kamu di sana? Kenapa tadi tidak cepat kembali ke hotel? Apa kamu sadar kekacauan macam apa yang sudah kamu perbuat? Hela nafas Alfian terdengar berat. Ceritanya panjang. Nanti kujelaskan. Bawa saja yang ku minta sekarang. Sebenarnya hati Gali masih dipenuhi rasa jengkel. Alfian benar-benar membuatnya repot malam ini. Namun mendengar nada Alfian yang datar, ia memilih tidak banyak bertanya. Oke, tunggu. Di rumah sakit mana tadi? Cipta Harapan, unit bersalin. Aku segera ke sana. Tapi ingat, jangan sampai mama atau siapapun tahu aku di sini. Panggilan terputus. Alfian kembali bersandar di kursi ruang tunggu. Merasa bingung dengan dirinya sendiri. Sebenarnya Alfian merasa tidak perlu sepeduli itu dengan alien. Tetapi hati kecilnya tak dapat mengabaikan wanita itu. Bagaimanapun juga, ia adalah laki-laki pertama yang menyentuh Aileen. Meskipun anak yang dilahirkan wanita itu bukan benihnya. Alfian masih duduk di ruang tunggu ketika dari kejauhan melihat Gali datang dengan membawa sebuah paper bag di tangan. Laki-laki itu sempat terkejut melihat kemeja bagian depan sang bos yang penuh noda darah. Sebenarnya apa yang terjadi? Suara Gali memecah keheningan malam. Tidak apa-apa, aku hanya habis menolong orang. Apa? Menolong orang? Rahang Gali terbuka lebar.
Ajaib sekali Tuan Alfian yang terhormat, memiliki kepedulian terhadap orang lain. Selama ini Alfian terkenal merupakan orang yang sedikit angkuh dan tidak peduli dengan urusan orang lain. Jadi kamu meninggalkan acara pertunanganmu hanya karena menolong orang? Memang tidak ada orang lain di hotel? Pertanyaan sarkas dari Gali membuat Alfian mendengkus kesal. Sudahlah, mana pakaian bersihnya? Nih, dompetnya ada di dalam situ juga. Sambil menahan kesal, Gali menyerahkan paper bag di tangannya kepada Alfian. Tanpa kata, pria itu langsung menuju toilet yang berada tak jauh dari ruang tunggu. Usai mengganti pakaiannya yang penuh noda darah, Alfian kembali ke ruang tunggu. Gali masih setia menunggu di sana. "Kenapa masih di sini?" tanya Alfian. Dia pikir Gali sudah pulang setelah menyerahkan pakaian tadi. Gali mendongak menatap bos sekaligus sepupunya itu. Masih terlihat geram. "Kamu pikir aku Jailanggung yang datang tak dijemput pulang tadi antar?" Tidak lucu. Alfian duduk di samping Gali, menatap nanar pintu ruang operasi yang tak kunjung terbuka. Hingga 30 menit berselang, "Suami pasien?" Panggilan dari seorang dokter membuyarkan lamunan Alfian. "Iya." Alfian langsung berdiri menghampiri sang dokter, membuat Gali melongo heran. Bisa-bisanya Alfian mengaku sebagai suami dari wanita yang tadi ditolongnya. "Bagaimana keadaan Aileen, dokter?" Wanita tersebut tampak sedikit ragu. Ia mengambil nafas sebelum berbicara. "Untuk saat ini, pasien masih dalam pengaruh obat bius. Bayinya lahir dengan selamat, berjenis kelamin laki-laki. Tapi maaf sebelumnya, perlu kami sampaikan bahwa kondisi anak Anda cukup lemah. Berat badannya juga kurang dan harus segera mendapat penanganan." Untuk kesekian kali Alfian merasakan seperti ada tikaman jarum menancap di dadanya. Bayinya kurang berat badan. Alfian dapat menebak bahwa selama menjalani kehamilan, Aileen hidup serba kekurangan, sehingga tak dapat memberi gizi yang cukup untuk bayi dalam kandungannya. "Baik dokter, tolong lakukan yang terbaik untuknya." Lalu dokter meminta Alfian untuk ikut dengannya memasuki ruangan operasi. Setibanya di dalam,
Alfian melirik Aileen yang masih terbaring lemah di ranjang pasien. Tubuhnya hanya terbalut kain berwarna hijau. Sementara di sudut ruangan ada sebuah box bayi. Seorang perawat baru saja membaringkan bayi kecil itu. Perlahan Alfian mendekat ke arah box bayi, memberanikan diri menatap bayi mungil yang terbaring di sana. Dan waktu seperti terhenti kala Alfian menatap wajah bayi mungil itu. Betapa tidak, bayi kecil yang lahir dari rahim Aileen itu memiliki wajah serupa dengan Alfian. Bak pinang dibelah dua, bentuk wajah, hidung, dan bibir. Dalam jantung yang berpacu cepat, Alfian meraih tubuh kecil nan lemah itu, mendekap di dadanya. Ada rasa hangat yang ia rasakan ketika memeluknya. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya meleleh juga. Tangisan bayi yang terdengar lemah itu berhasil meluluh lantahkan kerasnya hati seorang Alfian Setio Darmawan.